I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Heni Mariani, mahasiswa jurusan Peternakan, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Polbangtan Bogor. Pada mata kuliah Matematika Terapan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang seringkali dianggap sulit, tapi sebenarnya kalau dipahami pelan-pelan itu cukup mudah, yaitu tentang matriks. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah melihat bentuk matriks yang isinya angka-angka dalam baris dan kolom, tapi masih bingung bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menentukan ordonya. Ini cocok untuk kalian yang masih belajar ataupun yang ingin meningkatkan lagi pemahamannya. Kita mulai dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Yang disebut baris itu ke samping, sedangkan kolom itu ke bawah. Nah, biasanya ditulis dalam tanda kurung. Jadi, ciri-ciri matriks itu pasti memakai tanda kurung seperti ini. Di dalam tanda kurung ini, angka-angka ini semua disebut elemen matriks. Sedangkan ordo itu menunjukkan ukuran dari matriks, yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom. Biasanya dituliskan dengan simbol M kali N. Nah, gimana sih cara bacanya? Contohnya gini. Matriks yang pertama memiliki dua baris. Ini baris pertama, 1, 2, dan memiliki berapa kolom? 3. 1, 2, 3. Jadi matriks yang ini memiliki ordo 2 kali 3. Tadi rumusnya yaitu baris kali kolom. Sama, yang ini juga memiliki 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, ada banyak macam jenis-jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris ini hanya memiliki satu kolom aja. Memiliki angka 1, 7, 3, 9. Ini cuman ada satu baris. Sedangkan yang matriks kolom ini ya berarti cuman ada satu kolom aja. Kalau yang ini cuman punya satu baris, kalau kolom matriks berarti punya satu kolom aja. Ada zero matrix namanya. Kalau zero matrix atau matriks yang semua elemen di dalam kurungnya ini bernilai 0 semua. Ada juga diagonal matrix. Diagonal matrix ini semua angkanya itu bernilai 0, tapi dari kiri atas ke kanan bawah itu memiliki angka yang berbeda-beda. Nilainya yang berbeda-beda. Sisanya 0. Ada juga scalar matrix. Kalau scalar matrix ini punya nilai yang sama. Diagonalnya tuh angka yang diagonalnya tuh nilainya sama. 4 4 4 semua. Kalau unit identity atau identitas matriks itu angka yang diagonalnya ini harus satu. Satu semua. Terus bedanya apa antara identitas matriks sama scalar matriks? Kalau identitas matriks itu angka diagonalnya hanya satu, tapi yang scalar matriks angkanya berapa saja asalkan sama. Misalkan angkanya 8, berarti 8 semua angka diagonalnya. Tapi kalau yang identitas matriks harus satu. Ada juga yang segitiga atas jenisnya. Angka 1
4 dan 9 ini membentuk segitiga tapi di atas, sedangkan yang lower triangular matrix ini punya bentuk segitiga tapi di bawah, sisanya 0. Nah, ada juga yang namanya transpose matrix. Kalau transpose matrix ini kita mengubah bentuk matriks yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Biasanya ditandai A pangkat T seperti ini ya. Gimana cara mengubahnya? 2, 0, dan 3 ini kan disebutnya kolom pertama. 8, 5, 7 ini kolom kedua. Nah, yang berawal dari kolom pertama ini kita pindahkan menjadi baris pertama. Jadi 2, 0, dan 3 ini kita ubah yang dari kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Begitupun seterusnya. Angka 8, 5, dan 7 yang tadinya di kolom kedua menjadi baris kedua. Jadi hanya mengubah bentuk aja kalau yang transpose of matrix. Ada juga sebenarnya determinan. Nanti kita bahas di bagian soal dan pembahasan. Nah, kita lanjut ke bagian penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini syaratnya kedua matriks harus memiliki ordo yang sama. Maksudnya gimana? Matriks yang A dan matriks yang B ketika dijumlahkan memiliki kolom dan baris yang sama. Kolomnya ada berapa? Ada 1, 2. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti yang matriks B juga harus seperti itu. Bagaimana cara pengerjaan penjumlahan matriks ini? Disilang. Angka 5 atau yang di baris pertama, kolom pertama ini disilangkan, ditambahkan ke baris pertama, kolom pertama juga, tapi yang di matriks B. Jadi 5 ditambah minus 11, hasilnya min 6. Terus pengerjaannya ke samping dulu ya. Jadi barisnya dulu semua dihabisin. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Dan seterusnya. Jadi hasil akhirnya tetap dalam bentuk matriks. Kita lanjut ke bagian pengurangan. Nah, di pengurangan ini syaratnya juga sama seperti di penjumlahan. Ordonya harus sama. Baris dan kolomnya ini harus sama. Kalau misalkan ordonya 3 kali 3, berarti ordo yang B juga harus 3 kali 3. Kalau misalkan di matriks A-nya ordonya 2 kali 2, berarti di B juga ordonya harus 2 kali 2. Sama pengerjaannya seperti penjumlahan, di pengurangan juga barisnya dulu yang dihabisin. Bukan ke kolom ya ngitungnya, tapi baris. 7 dikurang min 3. Karena ini min ketemu min jadi plus. Jadi 7 ditambah min 3. Maaf, jadi 7 ditambah 3 hasilnya 10. Yang ini yang min 2 dikurang min 4. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi min 2 ditambah 4 hasilnya 2. Matriks itu sedikit berbeda dengan pertambahan dan pengurangan cara pengerjaannya. Syaratnya yaitu jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Matriks pertama, baris pertama ini dikalikan dengan matriks yang berada di kolom B. Kolom pertama, kolom kedua. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, lalu setelah itu baru dikalikan ke kolom kedua. Jadi 4 dikali 1, 5 dikali 3, 4 dikali 2, 5 dikali 4.
Jadi kita cara pengerjaannya yaitu berpatokan di matriks yang pertama, matriks A ini. Kita ngerjain dulu semua yang baris pertama, dikalikan dengan kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Setelah itu baru baris kedua, 2 dikali 1, 6 dikali 3. Nah, 2 dikali 2 dan 2 dikali 4. Di antara baris ini ada plus. Jadi baris pertama pasti ada plusnya, baris kedua pasti ada plusnya. Nah, 4 dikali 1 ditambah 5 kali 3. Hasilnya 4 ditambah 15 yaitu 19. Seperti itu ya. Tetap menggunakan kurung kotak seperti ini. Ingat, matriks itu selalu menggunakan tanda kurung ya. Kita lanjut ke bagian soal dan pembahasan. Untuk bagian soal dan pembahasan ini, kalian bisa mengambil kertas atau buku catatan kalian untuk kita belajar bersama-sama membahas soal yang akan kita pelajari. Baik, teman-teman. Soal yang pertama yaitu menentukan A plus B. A plus B sama dengan, kita tulis seperti ini, 2 tambah 5. Setelah itu kita tulis 3 ditambah 1 ya. Baru yang bawahnya, 1 ditambah 2, 4 ditambah 6. Sama dengan ini 7, 4, 10, 3. Selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Menentukan A dikurang B. A dikurang B sama dengan, cara pengerjaannya sama seperti pertambahan tadi, 6 dikurang 1, 2 dikurang 4, 5 dikurang 2, 3 dikurang 1. Tinggal jumlahkan. Hasilnya 5 min 2, 3 min 2. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu menentukan A dikali B. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau pengerjaan perkalian itu sedikit berbeda dari pertambahan dan pengurangan. Baris dulu dikali dengan kolom pertama, baru dikali dengan kolom kedua. 1 dikali 2, 2 dikali 0. Di antara elemen-elemen ini ada tanda plus. Kita kasih tanda plus ya. Nah, setelah itu 1 dikali 1 plus 2 dikali 3. Lanjut yang bawah, 3 dikali 2, 4 dikali 0, 3 dikali 1, 4 dikali 3. Tinggal jumlahkan. 1 kali 2, 2,
plus 2 kali 0 0, 1 kali 1 1, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 2 6, ditambah 0, 3 ditambah 12, hasilnya 2 6 7 15. Paham ya sampai sini? Nah, setelah ini kita akan lanjut membahas determinan, yang mana determinan ini akan lebih sulit soal dan caranya. Sekarang kita masuk ke salah satu konsep penting dalam matriks, yaitu determinan matriks. Determinan itu apa sih? Sederhananya, determinan adalah nilai khusus yang dihasilkan dari sebuah matriks yang bisa kita hitung menggunakan rumus tertentu. Nilai ini biasanya digunakan untuk mengetahui sifat matriks, misalnya apakah matriks itu punya inverse atau tidak. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana. Biasanya itu ada matriks yang 2 kali 2. Nah, ini merupakan matriks yang paling sederhana yang bisa kalian gunakan untuk belajar matriks determinan. Tapi ada juga matriks yang 3 kali 3. Apanya? Ordonya. Ingat, baris kali kolom. Biar lebih kebayang, determinan itu bisa dianggap sebagai hasil perbandingan dari dua arah diagonal dalam matriks. Kita lihat diagonal utamanya. Diagonal utama dalam determinan yaitu A, E, dan I. Diagonal kedua yaitu C, E, G. Kalau yang sederhana AD, BC. Biasanya untuk mengetahui hasil dari perbandingan dua arah ini, yang metode 3 kali 3 pakai metode Sarus. Caranya yaitu A dikali E dikali I ditambah B F G ditambah lagi C D H dikurang C E G ditambah B D I ditambah A F H. Kita ulangi ya. Dari A E I ditambah B F G ditambah C D H. Nih, B F G C D H dikurang C E G ditambah B D I ditambah A F H. Ada contoh soal seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita hitung dulu kita gunakan metode Sarus. Pertama yaitu 1 dikali 5 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali dia berarti 7
ditambah CDH C nya 3 dikali 4 dikali 8. Terus setelah itu dikurang CEG 3 dikali 5 dikali 7. Ditambah sini aja nih, 2 dikali 4 dikali 9 ditambah 1 dikali 6 dikali 8. Jumlahkan 1 kali 5 kali 9 hasilnya 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurang 105 ditambah 72 tambah 48. Hasilnya yaitu 225 dikurang 225 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu determinan A sama dengan 0. Nah, kesimpulan dari pelajaran matriks kali ini yaitu matriks merupakan susunan angka dalam baris dan kolom. Ada beberapa jenis matriks seperti matriks baris, kolom matriks gitu ya. Terus juga ada diagonal matriks. Jangan lupa juga ada skalar matriks dan juga identitas matriks. Terus juga ada transpose matriks gitu ya. Nah, untuk yang determinan ini jika ingin dibahas lebih detail akan saya buatkan di video selanjutnya, karena jika di video kali ini itu terlalu level up ya teman-teman. Dan kunci utama dalam memahami matriks ini yaitu pahami posisi elemen atau angka-angka yang ada di dalam kurung tersebut ya. Jadi dalam tanda kurung tersebut ada angka-angka, namanya elemen matriks. Dan pahami juga aturan setiap operasi matriks. Matriks merupakan susunan bilangan dalam baris dan kolom yang mempunyai aturan tertentu dalam pengoperasiannya. Kita juga sudah memahami bagaimana cara menentukan ordo, mengenali jenis-jenis matriks, serta memahami cara pengoperasiannya. Yang paling penting dalam mengerjakan matriks yaitu ketelitian dalam melihat elemen, dan yang paling penting dalam mempelajari matriks yaitu ketelitian dalam melihat elemen serta memahami aturan setiap operasinya. Kalau kalian masih belum terlalu paham, tidak masalah, kalian bisa mengulang kembali penjelasan tadi sampai benar-benar mengerti. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam memahami matriks. Terima kasih telah menonton, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. I just had to let you know you're